Sritek itu punya kontribusi cukup besar ya, hampir 2,5 miliar US dollar ya, pada saat berdiri memberi kontribusi besar gitu terhadap industri tekstil kita. Dan Sritek ini termasuk perusahaan besar tekstil yang punya market share besar gitu ya. Dan ini kan justru yang menjadi catatan begitu ya. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Padahal warningnya sudah panjang, sudah lama industri padat karya ini. Karena begini, kita itu justru saat ini membutuhkan industri padat karya. Ya, industri tekstil itu termasuk padat karya. Kenapa industri yang padat karya ini yang sudah berjalan, kenapa tidak diselamatkan jauh-jauh hari gitu? Kita sekarang pemerintah sudah mencoba membuat tool instrumen pertumbuhan ekonomi untuk mendorong lapangan kerja. Ini ada lapangan kerja nih, sebenarnya bisa diselamatkan gitu. Karena begini, Sritek ini nampaknya responsif terhadap perubahan teknologi, inovasi teknologi dan beban biaya itu tidak segera diantisipatif. Saya kira maksudnya tidak segera diantisipatif, maksudnya perusahaannya kurang responsif terhadap perubahan teknologi. Tapi terus melakukan pengembangan, kita dengar informasinya. Betul. Dan itu yang juga menjadi salah satu penyebab Sritek ini mengalami kepailitan. Betul, akhirnya punya hutang besar kan, karena biaya produksi lebih besar daripada income dia, dan utangnya cukup besar untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Padahal market sebenarnya cukup besar tumbuh. Dan industri tekstil, ekspor kita tekstil itu tumbuh. Di sepanjang tahun 2024 itu tumbuh. Cukup ironi ya industri tekstil. Makanya agak aneh. Tetapi cuma problemnya, mengapa dengan tumbuhnya industri tekstil, utama yang ekspor tekstil, kenapa Sritek tidak diantisipasi padahal punya multiplier efek yang besar? Itu pertanyaan yang mestinya pemerintah ya mencoba melihat gitu ya, karena industri tekstil ini industri yang punya kontribusi besar terhadap industri pengolahan kita, memberikan nilai tambah yang cukup besar. Cukup besar. Oke.